Perubahan itu begitu terasa. Kadang, ada orang yang gak menyadari akan perubahan itu. Bagi dia yang emang ngerasa kalau dirinya tuh gak berubah, pasti dia gak akan ngerasain itu. Tapi perubahan itu akan terasa bagi dia yang merasakan bahwa telah terjadi perubahan dengan orang yang saat ini sama dia. Kita banyak yang menemukan kasus ataupun cerita ya, mungkin setiap orang pasti pernah ngerasain hal yang dimana ketika orang yang saat ini sama dia tuh berubah, pasti itu rasanya gak enak banget. Dan rasanya kayak, kenapa harus berubah? Ada apa? Kenapa? Dan kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dimana itu tuh kamu berputar di pertanyaan kamu sendiri, dan kamu gak menemukan jawaban dari apa yang selama ini kamu pertanyakan mengenai perubahan itu. Dan kebanyakan orang, berubah itu adalah kata lain dari pamit. Pasti kita juga udah sering mungkin, dan ya mungkin kamu juga udah pernah ngerasain ketika udah dekat sama seseorang, ketika orang itu berubah, dan lama-kelamaan gak berselang lama ternyata perubahan itu adalah kata lain dari pamit. Pamit yang dimana mungkin kamu gak siap untuk menerima itu. Siapa sih yang mau ngerasain kehilangan? Siapa sih yang mau ngerasain patah lagi? Siapa? Gak ada satu orang pun yang mau ngerasain hal-hal yang gak ngenakin itu. Gak ada satupun orang yang mau ngerasain rasa sakit lagi. Dan gak ada satupun orang yang pengen tuh kisah dia tuh berakhir dengan hal yang menyakitkan seperti ini. Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dari apa yang selama ini udah dia pilih. Dan setiap orang pasti juga mengharapkan kebahagiaan dari seseorang yang dia pilih. Tapi ketika kebahagiaan itu gak berpihak sama dia, ketika apa yang dia harapkan ini akan berakhir dengan bahagia, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan membuat rencana yang tadinya tuh rencananya itu indah, menjadi berakhir seperti ini. Aku pikir kamu berubah itu ya karena kamu pengen berubah menjadi lebih baik. Tapi ternyata berubahnya kamu ini adalah kata lain dari pamit. Dan mau gak mau, siap gak siap, aku harus siap untuk menerima semua itu. Hai semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini dalam keadaan yang jauh lebih baik? Kalaupun emang kemarin tuh keadaan tuh lagi gak baik, ya aku harap hari ini kamu dalam keadaan baik dan sehat. Terus apapun yang kamu jalani hari ini, entah itu berakhir dengan hal yang gak enak, kamu harus bisa menerima sama hal-hal apapun itu ya yang terjadi dalam kehidupan kamu. Gimana? Untuk apa yang udah kamu jalani hari ini, apakah semuanya lancar? Dan dari episode yang udah aku tayangin mengenai kecewa lagi ya, itu banyak banget orang-orang yang berkomentar ngerasin kayak bener-bener ada di titik itu gitu loh. Ngerasa kayak bener-bener kecewa banget. Ngecewa sama orang-orang yang datang dalam kehidupan dia yang ternyata itu hanya menimbulkan luka di hati. Luka yang mungkin setiap orang tuh gak mau ngerasain luka lagi. Emang ada ya orang yang mau ketika dia udah sembuh dari rasa trauma, dia udah sembuh dari hal-hal yang membuat dia patah dan hancur, tapi ternyata Tuhan ngasih ujian lagi dengan mendatangkan dan mempertemukan dia dengan seseorang yang membuat hatinya terluka kembali. Ya, pesan dari podcast itu emang kita tuh gak bisa sih menaruh ekspektasi terlalu tinggi sama manusia. Sama halnya seperti tema yang hari ini aku bawakan. Berbicara mengenai berubah, setiap orang itu pasti akan berubah. Kadang kita mengenal seseorang tuh yang dimana kita awalnya mengenal baik, perkenalan itu begitu manis,
Tapi ternyata awal yang manis belum tentu akan berakhir manis juga. Awal yang indah belum tentu juga akan berakhir indah juga. Kadang kita sebagai manusia lupa akan hal itu. Kita sebagai manusia tuh sibuk mengharapkan sesuatu hal yang dimana itu belum mungkin terjadi gitu loh. Karena bagaimanapun juga, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan kepada orang itu, tapi ternyata Tuhan gak mengizinkan. Tuhan gak memberikan kamu akhir yang bahagia bersama dia. Dan ternyata, apa? Dan ternyata Tuhan menunjukkan perubahan yang terjadi pada orang itu. Dan ternyata perubahan itu adalah kata lain dari pamit. Ya emang kita tuh sebagai manusia tuh kadang ngerasa gak siap ya sama kepergian, kehilangan, terus perubahan gitu loh. Pasti kalau orang yang ngerasa gini, contohnya kayak kamu sama dia tuh, kamu udah tahu lah dia bagaimana, seperti apa. Ketika ada hal sekecil apapun yang berubah dari dirinya, pasti juga akan terasa kan? Dari mana kamu bisa ngerasain itu? Dari kasih sayang kamu sama dia. Kamu udah segitu percayanya sama dia. Dan ketika dia berubah menjadi seseorang yang berbeda, menjadi seseorang yang gak biasanya, itu pasti akan terasa di hati. Dan itu pasti rasanya gak enak banget. Kadang kita tuh gak tahu ya arti dari perubahan seseorang itu seperti apa. Dan kenapa alasan dia berubah itu apa. Karena perubahan yang terjadi di setiap manusia itu kita gak akan pernah tahu. Tujuan dia berubah apa, maksud dia apa, dan hal apa yang akan terjadi nantinya setelah perubahan itu terjadi. Awalnya memang kita berkenalan dengan begitu manis. Aku gak pernah menyangka kalau pada akhirnya kita sampai sejauh ini. Tapi entah kenapa, ketika aku udah memberikan kamu hati, ketika aku udah mengharapkan kebahagiaan di kamu, ketika perubahan itu terjadi dalam diri kamu, itu berasa banget buat aku. Aku sampai bingung harus mendeskripsikan dan harus apa. Karena perubahan yang terjadi dalam diri kamu tuh, itu rasanya gak enak banget. Aku seperti mengenal dua orang, yang dimana seseorang yang dulunya aku kenal begitu manis, sekarang dia udah gak ada, sekarang menjadi seseorang yang begitu dingin dan cuek. Kadang kalau misal orang-orang udah mau berubah, itu pasti dia akan menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya. Sikap yang dimana mungkin dia gak pernah nunjukin itu. Berubah itu mungkin bisa terjadi karena bosan, ataupun emang karena ada something lainnya. Gak ada orang yang mau ngerasain perubahan itu. Gak ada orang yang mau ngerasain patah hati lagi. Dan gak ada orang yang mau ngerasain kegagalan lagi. Aku gak menyangka kalau pada akhirnya perubahan itu akan membuat kita berakhir secepat ini. Aku gak pernah expect kalau misalnya perubahan yang terjadi dalam diri kamu itu adalah pertanda kalau kita akan berakhir. Ternyata caramu berpamitan itu sungguh menyisakan rasa luka di dada, rasa sakit di hati. Dan aku gak tahu gimana caranya menerima kepamitan kamu. Dan aku gak tahu gimana caranya aku bisa menerima semuanya. Menerima hal-hal yang mungkin itu aku gak mau ngerasain. Hal-hal yang mungkin aku gak mau untuk menerimanya. Atau bahkan mengiyakan, apalagi menyetujuinya. Kehilangan dan kepergian itu gak ada orang yang mau ngerasain. Aku pun juga gak mau. Kan itu rasanya gak enak banget. Tapi sekarang aku sadar, mungkin selama ini aku yang terlalu menaruh harapan besar kepada seseorang. Mungkin selama ini aku yang terlalu
percaya sama seseorang, padahal sebenarnya aku punya trust issue dan aku punya rasa trauma. Trauma yang mungkin dia nggak tahu rasa trauma aku sedalam apa. Tapi ketika bertemu dengannya, aku merasakan bahwa rasa trauma itu perlahan kembali pulih, kembali sembuh. Ya mungkin awalnya aku ngerasa kalau ini sepertinya nggak akan sembuh. Karena aku udah melewati dan aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan semua itu, ternyata semuanya nihil. Tapi aku selalu percaya bahwa setrauma apapun seseorang, pasti akan ada waktunya rasa trauma itu akan habis. Rasa trauma itu akan hilang dan rasa trauma itu akan sembuh. Dan aku juga selalu percaya bahwa Tuhan itu akan selalu ada dan Ia punya cara tersendiri gimana caranya memberikan kebahagiaan bagi setiap hambanya. Kadang aku berpikir, kenapa harus berubah? Kenapa nggak bilang aja kalau emang dari awal pengen pamit? Kenapa nggak terus terang aja kalau emang udah nggak mau sama-sama lagi? Aku nggak tahu kalau perubahan itu adalah kata lain dari pamit. Pamit yang mungkin selama ini aku juga nggak expect kalau misalnya kita akan seperti ini. Karena aku mikir, kenapa harus beres secepat ini ya? Padahal ada banyak hal yang akan kita lakukan sama-sama. Tapi sekarang, kamu udah nggak ada. Udah nggak ada lagi hal-hal yang pengen kita lakuin. Ternyata kehilangan dan kepergian seseorang yang begitu disayang itu gak enak banget ya. Harus membiasakan diri sendiri, harus menyembuhkan diri sendiri, harus berusaha untuk menjadi obat terbaik untuk diri sendiri, dan harus berusaha untuk tetap kuat, walaupun sebenarnya rasanya patah banget. Kalau dibilang masih sayang, masih. Kalau dibilang belum move on, ya mungkin iya. Tapi mungkin dari hal itu ada pelajaran yang bisa aku ambil, bahwa ketika kita menggantungkan kebahagiaan kepada seseorang setinggi mungkin, ketika orang itu pergi dari kehidupan kita, itu akan terasa sakit sekali. Karena bagaimanapun juga, kita sebagai manusia jangan terlalu tinggi menaruh harapan kepada seseorang. Jikalau memang harapan itu nggak sesuai, kitalah yang akan merasakan terluka. Dan luka itu adalah bagian dari cerita terbaik yang pernah ada. Kenapa aku bilang gitu? Bukan berarti dia bisa jadi bagian dari cerita terbaik yang pernah ada. Tapi luka itulah yang membawa banyak sekali pelajaran, yang membawa banyak sekali hal-hal yang bisa lebih dijadikan motivasi untuk diri sendiri, bahwasanya seseorang itu gak akan selamanya stay. Kalau emang waktunya udah pergi, dia pasti akan pergi. Kalau emang udah waktunya dia gak bisa sama-sama lagi, ya dia akan pergi gitu loh. Dia akan pamit. Sekuat apapun kita menahan seseorang akan terus stay sama kita. Kalau emang pada akhirnya semua harus berakhir seperti ini, kita sebagai manusia harus siap untuk menerima hal itu. Menerima hal-hal yang mungkin gak mau banget dirasain. Ya enggak? Emang ada ya orang yang mau ngerasain patah lagi, terluka lagi? Emang ada yang mau? Gak ada. Setiap orang pasti pengen ngebahagia. Baik itu dari kehidupan, orang yang sekitar, orang yang disayangi, semua orang pasti pengen akan hal itu. Cuman, setiap orang memiliki tingkat keberuntungan yang berbeda. Ada seseorang yang dimana dia harus mengalami banyak sekali kegagalan dulu, baru nanti diberikan yang terbaik. Ada orang yang mungkin dia flat-flat aja gitu loh, kayak ya udah jalani aja sampai nanti dia menemukan yang terbaik. Ya bukan berarti gagal dalam hal percintaan itu bikin kamu ngerasa kalau kamu tuh gak pantas buat siapa-siapa. Kadang dari sugesti kita sendiri yang bilang, kayak aku gak pantas deh buat siapa-siapa. Kayaknya aku gak pantas dibanggain deh. Kayaknya emang aku ini apa ya? Orang yang bisa cuma dijadiin bahan
rasa sakit aja dari orang yang datang gitu. Gak bisa jadi objek kebahagiaan bagi seseorang. Apa mungkin aku yang selalu menaruh objek kebahagiaan diriku tuh kepada seseorang, hingga aku lupa bahwa setiap orang yang datang tuh bisa pergi kapanpun dia mau. Dan setiap orang tuh punya waktunya tersendiri. Dan dari hal-hal itu, kita harus bisa menyadari satu hal. Dan kamu tahu apa? Menyadari akan hal-hal yang dimana hubungan itu bukan soal kebahagiaan aja. Kalau nanti harus merasakan terluka, sakit, patah hati, itu adalah hal yang harus kamu tanggung. Hal yang nantinya harus kamu rasakan. Dan hal yang nantinya harus kamu usahakan untuk kesembuhannya. Hal tersebut emang akan menimbulkan rasa trauma, rasa sakit, dan lain sebagainya. Tapi dari hal-hal itu, pasti banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Kepergian dan kehilangan seseorang itu akan terasa pahit dan sakit sekali. Tapi bukan berarti dari kepergian dan kehilangan itu membuat diri kamu merasa menjadi seseorang yang gak pantas untuk dicintai. Membuat diri kamu menjadi seseorang yang gak pantas untuk dibanggakan. Dan membuat diri kamu menjadi seseorang yang emang sampai kapanpun emang gak ada orang yang bersyukur punya kamu. Kamu harus ingat satu hal. Setiap yang datang itu punya waktunya tersendiri. Setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu tuh silih berganti. Ada yang dimana dia cuma sekedar datang aja, berkenalan lalu pergi. Ada seseorang yang memang berniat untuk membahagiakan, tapi ya, kamu gak tahu apakah endingnya nanti akan manis seperti awal atau justru tidak. Karena baik itu dalam hidup maupun percintaan, kita jangan memikirkan hal-hal manis saja yang akan kita hadapi, yang akan kita terima. Kata lainnya seperti itu. Tapi kita juga harus melihat sisi pahit dari hal-hal itu. Karena enggak selamanya semua itu akan berakhir dengan manis. Jikalau memang semua itu enggak berakhir sesuai dengan keinginan, harus berusaha untuk membuat hati kamu seikhlas mungkin dan setegar mungkin. Karena bagaimanapun juga, hati yang ikhlas dan hati yang lapang, suatu saat nanti akan diberikan kebahagiaan, yang dimana itu kebahagiaan yang tidak kamu sangka-sangka. Kebahagiaan yang selama ini pengen kamu nantikan, kamu dapatkan. Jadi, sabar dulu ya. Ya, sabar itu emang melelahkan kadang, tapi buah dari kesabaran itu hadiahnya gak main-main loh. Ya memang kadang datangnya lama ya. Kayak kita tuh udah sabar, baik itu dalam kehidupan, dalam hal percintaan tuh udah sabar gitu. Kayak sesabar mungkin lah. Tapi ternyata kenapa datangnya tuh lama gitu loh. Ya karena kebahagiaan yang terbaik, yang paling baik itu datangnya gak secepat itu. Tuhan mau kamu juga melatih banyak hal dulu. Memperbaiki diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, terus berusaha untuk menyayangi diri sendiri sebelum nantinya kamu siap untuk menyayangi orang lain lagi. Sembuhkan rasa trauma kamu dulu, sembuhkan rasa sakit kamu dulu, sembuhkan semuanya. Dan mungkin emang banyak orang-orang yang ngerasa takut mengenal cinta lagi, karena dia udah pernah dipatahkan dan dikecewakan sampai sebegitu dalamnya. Tapi bukan berarti kamu gak bisa kan? Memang semua butuh waktu. Move on itu gak secepat itu. Membiasakan diri tanpa hadirnya dirinya kembali juga gak secepat itu. Apalagi yang tadinya kenal begitu baik sekarang malah menjadi asing. Untuk membuat semuanya kembali ke kehidupan normal, yang dimana kehidupan sebelum kamu mengenal dia, itu hanya ada diri kamu sendiri. Kamu yang menyayangi diri kamu sendiri. Kamu yang berusaha mati-matian untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Dan mulai sekarang, ya emang kepergian dan kehilangan itu pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha untuk menerimanya ya. Walaupun rasanya itu kayak kenapa kayak gini lagi gitu. Kayak capek banget, ikhlas lagi, move on lagi, nyembuhin diri sendiri lagi. Itu pasti juga gak mudah. Dan pasti rasanya kayak udah, kenapa sih harus gini lagi, kayak capek gak sih? Tapi percaya deh, di balik semua itu
Tuhan tuh ada rencana yang mungkin kita nggak tahu rencana apa ke depannya. Dan hadiah apa yang akan kamu terima di kemudian hari nanti atas apa yang udah kamu lewati hari ini. Kadang emang seseorang yang banyak lukanya itu cenderung lebih ke private ataupun diam ya. Tapi setiap orang juga memiliki caranya sendiri dalam menyembuhkan luka-luka yang dia rasakan. Kalau seseorang itu pergi dari kehidupan kamu, bukan berarti kamu yang gak baik. Tapi mungkin menurut Tuhan tuh dia gak baik untuk orang seperti kamu. Orang yang memiliki hati yang begitu baik, orang yang setulus ini, orang yang se-effort ini, dan lain sebagainya. Sabar ya, nanti akan dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik. Emang capek sih dan gak enak banget rasanya sendiri tuh. Tapi mungkin dengan sendiri tuh Tuhan mau kamu lebih dekat lagi sama diri kamu. Berdamai dengan sendiri-sendiri atas apa-apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Oke? Ya, aku emang bawain podcast tuh kemarin kan aku udah bahas mengenai real life ya. Diselang-seling aja kali ya. Jadi kayak lagi bahas kehidupan, relationship. Jadi ketika aku lagi ngebahas kehidupan itu gak pure kayak bikin kamu sedih atau apalah. Tapi aku selalu mengurutkan podcast aku tuh dimana pembukaan seperti apa, terus isinya seperti apa, dan akhirnya akan seperti apa. Dan dalam percintaan ataupun relationship kita gak pure galau aja. Memang ada poin-poin yang dimana itu bikin kamu ngerasa ingat lagi sama dia atau lain-lain sebagainya. Dan ada poin-poin juga yang dimana aku berusaha untuk jadi bener-bener teman sama kamu gitu loh. Kita temen gitu. Jadi supaya kamu tuh gak ngerasa kamu lagi galau, kamu lagi sedih tuh kamu sendirian. Tujuan aku bikin podcast tuh bukan berarti kamu harus mengikuti keinginan aku. Tapi kita berusaha sama-sama menjadi yang lebih baik, membuat mindset pikiran kita menjadi lebih baik, dan membuat diri kita juga menjadi jauh lebih baik. Dan aku juga ngerasa bersyukur banget karena impact dari podcast aku tuh banyak dari kalian-kalian yang berbagi cerita sama aku bahwa dengan adanya podcast aku tuh berimpact banget dalam kehidupan kalian. Dan itu adalah poin dimana aku mencapai titik dimana podcast aku bisa diterima dengan baik. I'm so happy banget. Makasih ya, semoga podcast aku bisa selalu diterima dengan baik oleh kalian. Semoga kalian gak akan pernah bosan dan selalu suka. Dan aku bersyukur banget punya kalian. Dan satu hal lagi, makasih ya udah dengerin episode hari ini dan episode-episode lainnya tersedia di podcast teman cerita yang sekarang mungkin udah berganti nama, tapi gak apa-apa, anggap aja kita kenalan lagi. Makasih udah stay di channel ini, udah sayang juga sama aku dan aku juga sayang banget sama kalian. Semoga gak akan pernah bosan. Dan jangan lupa juga follow sosmed aku dan Spotify aku, namanya Tantang Luka. Nanti aku akan update lagi karena udah lama banget ya gak update ya. Sampai lupa kalau punya Spotify. Ya udah, kalau gitu nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast yang jauh lebih menarik. Dan bahagia selalu ya buat kalian semua. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.